Mungkin dari tim Amin, sampaian seperti apa Pak mengenai survei yang sejauh ini beredar di masyarakat? Setiap survei memang menjadi masukan, Mbak. Artinya buat evaluasi bagaimana situasi kemarin dan apa yang bisa dilakukan ke depan. Dan survei itu kan predicting the past ya. Jadi dia merekam proses masa lalu. Setiap hari Indonesia politiknya berubah. Ya. Hari ini misalnya baru dibuka sekian menit udah 3,5 juta yang daftar mau datang ke JIS besok. Nanti ya 10 Februari nih, Dan Pak, ya? terakhir saya dengar udah 14,5 juta. Dan untuk daftar itu mereka walaupun tidak dapat tiket karena sudah penuh, dia harus serahkan nama, serahkan alamat, nomor HP dan seterusnya. Ini bisa jadi basis data untuk kita tahu seperti apa gitu tren ke depan, dan kita cukup hopeful ini akan 2 putaran. Jadi kami cukup percaya diri bisa sangat 2 putaran. Mudah-mudahan Amin yang lolos. Amin kejar 2 putaran nih berarti ya Pak ya. Berarti kan tinggal seminggu lagi nih Pak, menuju 14 Februari. Hari tenang itu kan juga lebih cepat lagi ya Pak ya. Kira-kira akan ngelakuin apa aja Pak Amin? Makin intensif kampanye kah atau bagaimana nih? Kalau minggu tenang kan kampanye resminya selesai. Ya, tapi kampanye sebelum. bawahnya kali lebih seru. Karena kan udah sangat personal ya, dan kebetulan memang Pak Anies dan Cak Imin ini cukup mampu meraih perasaan masyarakat ya, anak-anak muda. Anak-anak muda melalui desak Anies itu kan cukup fenomenal. Datang mereka nggak dibayar, tidak ada mobilisasi, dia secara kreatif datang sendiri, inisiatif sendiri. Tempat dipindahin pun tetap banyak. Artinya memang kelihatannya cukup ada antusiasme, dan kami senang karena di situ politik menjadi akal sehat muncul gitu, tidak cuma goyang-goyang ya. Tapi ada ruang untuk diskusi, ruang berdebat. Dan Anies harus menjelaskan apa yang dia pikirkan, apa yang dia mau, apa yang dia akan lakukan, bagaimana challenge yang dihadapi masyarakat, dan strategi apa yang akan dilakukan kalau dia memimpin. Saya kira itu sangat memberi harapan, dan saya kira apapun nanti politik atau pemilu nanti ini akan sangat rasional, dan itu kalau rasionalitas naik kami percaya Amin cukup punya ruang. Anda faithful bahwa pemilu ini akan rasional ya Pak ya? DPT yang paling besar anak muda gitu ya Pak ya? Dan kelihatannya juga, begitu, dan juga untuk membantu masyarakat melihat apa yang seharusnya dilakukan negara, apa yang bisa dilakukan, apa keterbatasan negara. Itu saya kira penting, tidak dibuai dengan yang lain ya. Bansos misalnya itu kan temporary, juga kita deny, kita menafikan ruang bahwa Indonesia sudah hampir menjadi negara maju. Nggak harusnya bansos itu nggak lagi gitu, tapi kelihatannya kan jadi sangat kentara sebagai alat politik elektoral, dan ini yang mencegah itu apa ya, rasionalitas. Oke, Pak Surya, kilas balik dong Pak, selama ini perjalanan kampanye sudah berlangsung lebih ya hampir 3 bulan ini ya Pak ya. Seperti apa Pak, apakah sudah cukup puas sejauh ini, bagaimana dari tim Amin sendiri? Kalau puas sih enggak ya, kita siap untuk main panjang kelihatannya sampai Juni. Sementara ini, tapi memang ada milestone keberhasilan yang kami rasakan sangat baik ya. Misalnya desak Anies itu kan menghentikan kampanye gemoy di paslon 02, dan itu berhenti katanya bukan dari luar tapi dari dalam sendiri, menghentikan kampanye gemoy itu. Menghentikan dan buat maksudnya kami, gimana tuh Pak? Ya? Menghentikan maksudnya seperti apa? Enggak diangkat lagi karena ternyata itu kontraproduktif kelihatannya, dan justru buat Amin dengan masuk ke isu yang sangat artikulatif gitu, sangat pakai logika, rakyat bisa terima, paling tidak sebagian ya, mulai dari kalangan edukatif yang teredukasi, dan pelan-pelan kita berharap turun karena kan suara juga banyak di level bawah yang tidak nonton TV seperti sekarang, Mbak. Oke Pak Surya, mantap. Berarti memang dari Amin kejar 2 putaran gitu ya Pak ya? Kemungkinan besar akan 2 putaran rasanya sih. Oke, terima kasih banyak Pak Surya.